Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik untuk kompetisi dasar yang ketiga, yaitu memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan non logam. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua untuk yang KD ketiga. Baik, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari peralatan kerja dari bahan non logam, terutama peralatan-peralatan kerja untuk mengerjakan bahan-bahan dari kayu. Harapannya kalian sudah membacanya kembali, sudah melakukan istilahnya review kembali, sehingga kalian sudah bisa mencapai tingkat pemahaman yang kita inginkan bersama. Nah, di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas salah satu bahan kerja dari non logam, yaitu mengenai tentang fiberglass. Sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan atau saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di KD yang ketiga ini sebenarnya ada 4 materi yang perlu kita kuasai atau kita pahami bersama. Yang 3 materi sudah saya rangkum jadi satu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang tinggal penggunaan cetakan fiber itu. Ya, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena di kompetensi kalian kita, teknik instalasi tenaga listrik, itu ada beberapa katakanlah komponen atau bahan kerja yang memang terbuat dari fiber, di samping dari plastik seperti yang telah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja ya nanti kita bahas. Nah, pada materi pembahasan tentang fiberglass ini kita nanti akan bicara mengenai bahannya, bahan-bahan fiberglass itu apa saja, pengertian dari fiberglass sendiri itu apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana teori atau langkah-langkah sebelum membuatnya. Kemudian di samping itu juga kita harus mengerti keselamatan kerjanya bagaimana ya, karena dari bahan-bahan pembuat fiber itu ada beberapa bahan yang memang perlu kita berikan perhatian khusus, karena memang bisa menyebabkan bahaya untuk kita, sehingga perlu kita antisipasi. Baik, pertama kita bicara tentang fiberglass sendiri. Apa sih fiberglass itu? Nah, fiberglass itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kaca serat. Itu kalau kita artikan secara harfiah, fiberglass. Fiber itu serat, glass itu kaca, ini kaca serat. Atau sering diterjemahkan menjadi serat gelas yang ditarik menjadi serat-serat tipis dengan garis yang sangat-sangat tipis dari 0,005 sampai dengan 0,01 mm. Nah, serat ini bisa dipintal sehingga menjadi benang, atau ditenun menjadi kain. Nah, ini dasarnya fiber ini ya. Nah, yang kemudian bisa kalau ditambahkan atau dipengaruhi dengan resin bisa menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai misal badan mobil dan bangunan kapal. Itu kalau di listrik nanti ya bisa untuk komponen-komponen listrik seperti nanti yang akan kita contohkan di belakang. Ya, pada dasarnya itu fiber itu. Nah, apa saja bahan-bahannya? Kita lihat bahan-bahan untuk membuat fiber ada kurang lebih 10 bahan. Nah, itu ada aerosil, ada resin, ada katalis, ada pigmen, ada mat, ada aseton, PVA, mirror, kemudian kobalt, dan terakhir dempul. Nanti kita lihat satu-satu, aerosil itu apa, resin itu apa, katalis itu apa, kita lihat. Baik, kita mulai yang pertama. Oh, maaf, sebelum kita mulai ini, kita bisa lihat salah satu atau beberapa contoh bahan fiberglass. Kamu bisa lihat di sini.
Ya, di sini bisa lihat. Di sini nanti kalian ada talek, ada serat dan mat. Ya, kemudian ada katalis itu. Katalis, ini katalis ini dalam botol. Katalis ya, katalis. Nah, ini yang cair ini resin. Ya, ini kebetulan dibungkus plastik, tapi kalau yang dijual di pasaran di botolan juga banyak. Ini contoh saja, contoh saja. Talek ini ya kayak, ya nanti kita jelaskan setelah ini ya. Ini beberapa di antara 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dari 10 bahan yang bisa kita contohkan. 4 dari 10 bahan yang kita contohkan untuk fiberglass itu. Ya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, aerosil. Bahan ini berbentuk bubuk sangat halus seperti bedak bayi. Talek. Nah, tadi talek itu bubuk bayi, bedak bayi berwarna putih, berfungsi sebagai perekat mat. Mat itu apa ya, nanti akan kita jelaskan agar fiberglass menjadi kuat dan tidak mudah patah atau pecah. Ini fungsi dari aerosil. Berikutnya, resin. Bahan ini berwujud cairan kental seperti lem. Tadi kan di gambar tadi, di slide sebelumnya tadi kan kelihatan resin itu memang cairan berbentuk kental, cairan kental seperti lem, berkelir hitam atau bening, berfungsi untuk mengencerkan semua bahan yang akan dicampur. Itu resin. Berikutnya katalis. Nah, katalis ini berbentuk cairan jernih dengan bau menyengat. Fungsinya sebagai katalisator. Katalisator itu mempercepat. Nah, mempercepat apa? Agar resin lebih cepat mengeras. Itu diberi katalis nanti. Pigmen. Nah, pigmen ini sebagai zat pewarna. Ya, nanti tinggal selera kita. Ketika kita mau membuat fiber ini nanti warnanya apa? Mau putih, berarti pigmennya putih. Mau coklat, ya coklat nanti warnanya. Nah, ini zat pewarna pigmen ini. Berikutnya mat. Nah, mat ini bahan yang berupa seperti apa ya? Anyaman lah. Anyaman mirip kain, terdiri dari beberapa model, baik yang halus sampai dengan yang kasar. Sampai anyamannya itu besar-besar pun jarang-jarang itu berbagai model lah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai pelapis campuran atau adonan dari fiber, sehingga sewaktu unsur kimianya itu bersenyawa, ya di katalis, di resin, aerosil kan ada unsur kimia kan, bersenyawa dan mengeras. Nah, mat ini berfungsi sebagai pengikatnya. Ya, jadi fiber ini kan terdiri dari beberapa unsur kimia tadi. Di aerosil ada unsur kimianya, resin juga ada, pigmennya juga ada unsur kimianya, kan berinteraksi, bersenyawa, mengeras. Nah, mat ini sebagai pengikatnya, ya agar tidak mudah lepas, patah dan lain sebagainya. Ini mat. Bentuknya seperti tadi, ada contohnya. Ya. Berikutnya tentang aseton. Nah, aseton pada umumnya berwarna bening. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk mencairkan resin. Resin tadi kan mengeraskan kan ya. Nah, kemungkinan ada sesuatu yang harus dilunakkan atau dicairkan kembali, perlu ditambahkan dengan aseton ini. Nah, di situ terlihat apabila resin terlalu kental yang akan membentukkan fiberglass menjadi sulit dan lama keringnya, maka perlu ditambahkan dengan aseton. Oke, lanjutnya kobalt. Kobalt ini cairan kimia berwarna kebiru-biruan, berfungsi sebagai bahan aktif pencampur katalis agar cepat kering, terutama apabila kualitas katalisnya kurang baik atau terlalu encer. Ini perlu ditambah dengan kobalt. Bahan ini bisa dikatakan sebagai pelengkap atau penyempurna, sebab tidak semua bengkel atau semua orang yang berkecimpung di bidang pembuatan fiber ini menggunakannya. Hal ini tergantung pada kebutuhan pembuat memang, sekali lagi tergantung dari kualitas resin yang digunakan. Kalau kualitasnya sudah bagus ya mungkin tidak perlu kobalt.
Nah, seandainya pun digunakan, perbandingan kobaltnya adalah 1 tetes kobalt dicampur dengan 3 liter katalis. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena sifat kobalt sendiri jika dia terlalu banyak bisa menyebabkan api, menimbulkan api. Itu yang perlu hati-hati dari penggunaan kobalt ini, ya. Baik, selanjutnya PVA, polyvinyl alkohol. Ini cairan kimia berkelir biru. Berkelir itu berwarna biru seperti spiritus, karena kalian mungkin lebih familiar dengan spiritus, ya mirip-mirip polyvinyl alkohol ini seperti itu. Fungsinya untuk melapis antara master mal cetakan fibernya itu dengan bahan fiberglassnya itu, pelapis biar tidak lengket. Seperti itu, lihat tujuannya agar apa? Kedua bahan tersebut tidak saling menempel atau lengket tadi, sehingga fiberglass hasil cetakan dapat dilepas dengan mudah dari cetakannya. Ini fungsinya PVA. Berikutnya mirror. Mirror itu sesuai dengan namanya, ya fungsinya hampir mirip-mirip dengan PVA atau polyvinyl alkohol tadi, menimbulkan efek licin sehingga kita mempermudah dalam melepas fiber dari cetakannya. Nah, bentuknya, wujudnya seperti pasta, warnanya macam-macam. Kemudian tetapi yang kita juga perlu ketahui, seandainya mirror maupun PVA ini tidak tersedia di pasaran, maka kita atau perajin fiber pada umumnya bisa memanfaatkan cairan pembersih lantai yang dijual bebas. Itu bisa digunakan untuk pelapis, menimbulkan efek licin tadi. Jadi seandainya PVA-nya nggak ada, cari PVA sulit, cari mirror sulit, kita bisa menggunakan cairan pembersih lantai yang dijual bebas. Itu lebih mudah ditemukan. Tapi usahakan dia tetap menggunakan PVA atau mirror tadi. Bahan yang terakhir apa? Dempul. Kenapa perlu ini? Ya kita lihat bahwa setelah kita mencampur, mengaduk dan lain sebagainya, terbentuklah sebuah cetakan. Itu kan kadang-kadang ada permukaan yang tidak rata dan berpori. Nah, disinilah peran dempul agar menutup, meratakan, dihaluskan, diampas tadi. Ya, jadi ada 10 bahan kurang lebihnya untuk membuat fiber. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita menjadi tahu ternyata untuk membuat fiberglass itu diperlukan paling tidak 10 bahan ini, mulai dari aerosil sampai dengan dempul. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan bagaimana sih urutan atau proses pembuatannya. Setelah kita tahu bahannya, bagaimana sih proses urutan pembuatannya, kemudian langkah kerjanya biar kita itu aman. Berarti apa? Kita perhatikan ketiganya apa saja. Baik ya, sekali lagi mohon ini dipahami. Jika belum paham silahkan ditanyakan, tulis di kolom komentar atau di grup Google Class kita, Google Classroom kita, silahkan ditulis di sana pertanyaannya, berikan tanggapan. Bila memang ada yang perlu ditanggapi, silahkan kita belajar bersama, sharing, diskusi, agar ke depan pembelajaran kita menjadi lebih baik. Baik ya, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang perakitan fiberglassnya. Perakitan itu ya pembuatan atau pencetakan fiberglassnya. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di sana ketika kita melaksanakan pekerjaan perakitan fiberglass. Ya, semoga nanti setelah kita bisa melakukan pekerjaan bisa melakukan pembelajaran praktikum, kita bisa benar-benar melakukan kegiatan perakitan fiberglass. Ya, butuh kerjasama yang baik semua pihak. Ya, pertama yang perlu kita perhatikan, pertama tentu harus membuat cetakan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan keselamatan kerjanya seperti tadi yang telah saya sampaikan. Ya, di dalam membuat cetakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, pertama tentu kita membuat mal cetakan.
Nah, membuat mal cetakan ini biasanya kerangka cetakannya biasanya dari kayu, kemudian dilapisi dengan apa itu, bahan kayu lapis tipis-tipis. Nah, itu ya kotak lah, kotak seperti itu dari kayu. Kemudian setelah mal cetakan ini jadi, dilapisi dengan apa tadi? Ya PVA atau mirror tadi. Tujuannya apa? Tujuannya tadi ketika menimbulkan efek licin, sehingga ketika adonan nanti dimasukkan dan ke cetakan, selesai diproses, proses pelepasannya menjadi mudah. Berikutnya apa langkah-langkahnya? Siapkan wadah. Untuk apa? Wadah untuk mencampur bahan-bahan fiber. Wadahnya dari mana, Pak? Oh, bisa menggunakan bekas kaleng cat, bisa kaleng bekasnya oli, bisa ya, tergantung kalian ingin nanti membuat fiber seberapa banyak, seberapa ya kebutuhan lah. Kalau mau dengan kaleng atau ember itu ya bisa saja, silahkan. Itu adonan sebesar ember itu ya bisa aja, tergantung kan kamu ingin membuat nanti seberapa fiber yang ingin kalian peroleh. Setelah wadahnya siap, sekarang kita buat adonannya. Ya dimasukkan bahannya ke wadah tadi, dicampur, diulas, pengulasan adonan itu tadi. Nah, setelah diaduk sedemikian rupa dengan kekentalan yang telah kita pahami bersama, matnya dipasang. Untuk mengikat campuran-campuran tadi kan sudah kita ceritakan, berarti semua bahan-bahan yang dicampurkan itu bersenyawa, sudah diaduk itu. Untuk lebih mengikatnya dipasangi mat. Nah, setelah dipasangi mat, kita ulangi lagi pengulasannya. Diulangi lagi, diaduk-aduk lagi. Terakhir yang ke-8, pelepasan master cetakan. Udah keras, udah selesai, dilepas. Itu fibernya jadi kan akhirnya. Nah, ini beberapa langkah di dalam membuat fiberglass. Sekali lagi, tolong dipahami betul langkah-langkah ini. Silahkan diulang-ulang, ditambah dengan referensi-referensi lain, bagaimana untuk membuat adonan, bagaimana pengulasannya. Silahkan, agar kalian nanti ketika bisa praktikum itu sedikit banyak sudah punya dasarnya. Baik, ini kita lanjut ke keselamatan kerja. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk keselamatan kerjanya? Ya, sekali lagi, memang apapun aktivitas nanti praktikum yang kita lakukan, keselamatan kerja nomor 1. Sekali lagi ya, apapun aktivitas praktek kerja yang kita lakukan, keselamatan kerja nomor 1. Nah, di dalam kaitannya dengan pembuatan fiberglass ini, apa saja unsur K3 yang perlu kita perhatikan? Pertama, itu lihat, ada 3 hal ya. Yang pertama, keamanan dalam penyimpanan bahan harus dilihat dari jenis bahannya. Resin, aerosil, dan lain sebagainya, itu bahan-bahan kimia. Jadi harus ditempatkan di tempat-tempat yang rawan untuk tempat-tempat yang aman, artinya tidak mudah untuk terbakar, karena bahan-bahan ini ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi di sana kita harus perhatikan itu, temperaturnya terutama, suhu ruangannya terutama, sehingga tidak mengakibatkan efek kebakaran pada bahan-bahan fiber. Berikutnya, yang kedua yang perlu kita perhatikan dari di dalam proses pembuatan dan perakitan itu, bahan resin itu mengandung monomer stiren. Monomer stiren ini sebenarnya ya persenyawaan kimia juga monomer ya, dia baunya ya tidak begitu, ya baunya bau aromatik. Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah beberapa orang yang mungkin punya
punya apa ya, sensitivitas pada kulit, sehingga alangkah baiknya ketika kita bekerja menggunakan membuat fiber ini, kita menggunakan sarung tangan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari adanya bahan-bahan yang mungkin bisa menyebabkan iritasi pada kulit kalian. Yang ketiga, nah ini saat mencampurkan adonan kita perlu menggunakan masker ya, karena bahan katalis akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Beberapa yang sensitif terhadap bau-bauan ini bisa berakibat jelek jika tidak menggunakan masker. Nah, ini hal-hal atau keselamatan kerja yang harus perlu kita perhatikan bersama ketika nanti kita praktikum membuat fiberglass. Bisa dipahami ya? Oke, silakan lagi. Silahkan ditambah wawasannya, membaca di beberapa literatur tentang fiberglass. Apabila ada yang perlu disampaikan, sampaikan. Sekali lagi, apa yang disampaikan dari saya kemungkinan masih ada banyak kekurangannya, sehingga bisa kalian lengkapi. Silahkan kita sharing, kita belajar bersama, sehingga sekali lagi ke depan pembelajaran kita menjadi lebih baik. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, atau yang ada di pikiran kalian selanjutnya adalah, listrik ini di kompetensi kalian itu kira-kira fibernya itu peranannya di mana? Kan harus begitu kan ya? Karena apa? Karena kita belajar ini gunanya nanti untuk apa? Nah, kan itu penting sekali. Nah, mari kita lihat beberapa komponen listrik itu memang ada yang terbuat dari fiber. Kita lihat nanti nih contohnya. Yang pertama ini pita, kayak pita itu. Pita ini nanti akan sering kalian gunakan ketika kalian bekerja atau praktikum atau apa ya istilahnya, ya praktikum lah ya, atau praktikum atau bekerja dalam menggulung ulang motor listrik. Pita ini digunakan untuk menali, atau menali itu bahasa Indonesia ya, menali ya, menali kumparan yang selesai digulung di kerennya itu, agar tidak kemana-mana, akhirnya ditali dengan itu, dengan pita itu. Itu bahannya dari fiber, bahan pita itu. Komponen berikutnya apa? Nah, kalian lihat. Nah, ini ada fiberglass. Ya, lihat. Fiberglass sleeving electrical stride. Nah, apa bahasa gampangnya apa ini kira-kira? Ya, mungkin beberapa dari kalian jarang atau bahkan mungkin belum pernah melihat ini ya. Ini bahasa gampangnya selongsong kabel biasanya. Kalau orang beli ke toko-toko elektrikal, beli selongsong kabel itu biasanya sudah paham yang jual itu ini, yang ditujukan ini. Nah, ini biasanya nanti kamu temukan di mana? Nah, ya sekali lagi ini nanti ditemukan di orang yang bekerja di bidang rewinding, gulung ulang motor listrik. Dia nanti akan berfungsi untuk menutup atau melapisi lagi ujung kumparan terakhir yang masuk ke terminal. Dari keren sampai ke sana itu ditutup dengan selongsong kabel itu. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, hubung singkat dan lain sebagainya. Karena kan kalau kalian ketahui, kumparan tembaga itu kan ya seperti itu bentuknya, hanya dilapisi email itu aja, sehingga ketika nanti sudah selesai digulung dan dia satu kawat ini harus mengarah ke sumber atau disambung dengan bagian kumparan yang lain, nah itu harus ditutupi dengan selongsong kabel ini. Ini fungsinya selongsong kabel. Apalagi contohnya tangga, ternyata tangga juga dari fiber. Kuat Pak, ya kuat, karena dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan campuran-campuran tertentu tadi, dengan ukuran campuran masing-masing spek untuk tangga, ya kita ternyata bisa membuat tangga dari fiberglass. Tangga ini kan di kompetensi kalian kita kan sangat bermanfaat untuk masang-masang instalasi yang di atas kan perlu tangga kadang-kadang untuk masang lampu di kamar misalkan.
di ruangan tertentu. Nah ini pakai tangga, pasang AC pakai tangga, pasang AC pakai tangga. Berikutnya apa? Nah ini box panel pun ternyata ada yang terbuat dari fiber. Ini contohnya bisa kalian lihat ya kan, ini contohnya box panel dari fiber. Nah itulah mengapa pentingnya tadi kita belajar fiberglass di bidang listrik, karena memang bahan ini secara nyata digunakan. Ya di komponen lain ya masih banyak, silahkan nanti kalian cari sendiri referensinya, cari sendiri di literatur yang ada. Bahan-bahan selain yang saya sebutkan ini tadi, ada 4 komponen ini yang terbuat dari fiber. Silahkan ya, paham ya? Kalau bisa dipahami berarti kita akhiri dengan penilaian, tujuannya agar kalian benar-benar memahami apa sih yang telah kita diskusikan bersama tadi, maunya bagaimana, sampai seberapa pemahaman kalian itu ya di sini. Tidak banyak, 3 nomor dikerjakan di sana. Nanti dibuka Google Classroom-nya, di sana ada link untuk mengerjakan ini. Hasilnya dikirim di Google Classroom. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Ini adalah materi terakhir untuk yang KD yang ketiga, sehingga minggu depan kita akan belajar KD yang keempat. Ya, tentang apa? Tentang peralatan dan bahan kerja dari bahan logam. Kalau KD yang ketiga tadi yang kita pelajari 2 minggu yang ini, itu peralatan kerja dan bahan elektromekanik dari bahan non logam. Di KD keempat kita akan belajar tentang peralatan dan bahan kerja elektromekanik dari bahan logam. Nah, nanti silakan setelah kalian menyelesaikan ini, sambil mempersiapkan minggu depan, kalian bisa membaca-baca dulu apa saja kira-kira peralatan-peralatan bahan kerja elektromekanik untuk bahan logam. Tetapi seperti biasa, sebelum kita menginjak ke KD yang keempat, tentu saja kita akan awali dengan penilaian untuk KD yang ketiga. Bahannya apa penilaian KD yang ketiga? Ya bahannya dari apa yang telah kita pelajari dari mulai masuk kita KD yang ketiga, kita pelajari itu nanti kita tanyakan. Seperti biasa dalam bentuk pilihan ganda, jangan khawatir. Silahkan belajar, ulangi lagi video-video yang telah saya sampaikan, video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Insya Allah di sana nanti semua ada materi di sana. Bisa dipahami ya? Selamat belajar. Kalau begitu tetap jaga kesehatan, jaga komunikasi dengan teman satu kelas sebagai ajang diskusi nanti di sana. Silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Teman satu kelas itu adalah teman belajar yang sangat-sangat baik. Silakan terbuka, saling mendukung, saling memberikan informasi, saling bahu-membahu demi kemajuan kita bersama. Lagi jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.